Sensasi berujung konflik tak hanya dari kabar pernikahan semu yang diumbar DP. Pada Daus Mini, sensasi pencarian popularitas terasa begitu kental ketika sang mantan istri Daus Mini Yunita mengulik kembali status perceraian dengan mendesak Daus segera menjatuhkan ikrar talak di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Para sensasi yang membakar di konflik Daus dan Yunita ini secara gamblang diungkapkan Bopak Castello, sahabat Daus. Tak tanggung-tanggung, Bopak menyebut Yunita numpang tenar di bawah nama besar Daus Mini. Jika benar, lantas apa yang hendak dituju dari sensasi tersebut? Ya udah, akhirnya aku nunggu lagi kan. Akhirnya udah sampai lewat 1 bulan. Aku udah pernah peringatin Daus lewat BBM. Dia bilang nanti kalau dia ada waktu. Tapi sampai sekarang udah sampai 4 bulan setelah hakim ketok palu, dia belum juga ikrar talak. Saya pikir setelah bercerai gitu kan, ketok palu itu nggak ada lagi embel-embel lainnya, tapi ternyata masih ada lagi yang namanya ikrar talak ya kalau nggak salah. Punya hak untuk mengkanter itu, makanya harus dilarikan di ranah hukum. Nah, ranah hukum ini sekarang yang menangani Pak Januar Asaputra. Jadi kalau masalah perihal masalah harta gono gini, udah kita bicara hukum, hak-haknya sampai mana. Tidak melakukan sifatnya yang dengan rasa ego dia sebagai perempuan, gue punya tuntutan, nggak bisa begitu juga. Lo juga harus bercermin, lo salah nggak sama suami lo, kan gitu. Kalau kita balikin begitu kan, dia nggak mau. Yang jelas itu udah mengada-ngada aja, mencari popularitas lah itu. Ya segera Segera diucapkan supaya ya aku nggak ada lagi beban gitu loh. Ya jujur kalau kayak gini kan beban. Dibilang gadis, bukan. Janda belum sah, punya suami enggak juga, kan gitu. Perkara ini belum selesai betul. Kenapa? Karena dalam perkara cerai talak, putusnya perkawinan antara seorang suami dan istri dihitung sejak yang bersangkutan, dalam hal ini pemohon, menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Depok. Oleh karena saudara Ahmad Firdaus ini belum menjatuhkan talak secara resmi di Pengadilan Agama Depok, maka perkara ini belum dianggap selesai. Adanya dugaan cari sensasi serta mendongkrak popularitas di dunia hiburan tak hanya merebak dari konflik perceraian Yunita dengan Daus. Pada bulan Juni kemarin, Yunita yang hadir menggandeng seorang pria bule bernama Steve juga dinyatakan Bopak sebagai ajang sensasi guna laris di panggung hiburan. Padahal nyatanya Steve masih mempunyai istri yang sah. Sebenarnya dia emang suka gitu kan, kalau nggak suka nggak mungkin kan ditemenin kemana-mana gitu. Tapi ya untuk saat ini untuk ngomongin ke jenjang yang lebih seriusnya emang belum ada. Soalnya bukan belum ada sih, dia sudah beberapa kali ngomong gitu, tapi akunya masih yang minta waktu dulu. Gimana sih rasanya? How the taste? Enak. Something I'll cut for you for today. Thank you very much to a very special friend. Thank you. Terus terang saya kecewa ya, karena pada kenyataannya dia masih suami sah saya, dan saya juga punya bukti karena dia sebagai suami saya. Jadi ketika mereka bilang duda, itu saya sangat kecewa, seperti saya nggak dianggap. Teman-teman juga berpikiran itu kena guna-guna apa gimana gitu kan. Kan mereka tahu Steve bagaimana ya kan. Itu Yunita bukan tipenya Steve. Saya cuma pengen Yunita kembalikan papanya Justin, itu aja. Biar anak-anak bisa happy kembali. Nggak ada rasa malu dengan hal-hal begitu. Seharusnya malu. Kalau kita punya sisi moral yang baik, melakukan hal itu sebetulnya tabu, aib kan gitu. Tapi kan orang-orang begitu nggak tabu, karena demi popularitas. Apalagi kan kita dengar segelintiran dia melakukan manuver-manuver yang lucu, pacaran sama bule, ternyata rekayasa untuk mendongkrak supaya albumnya keangkat kan gitu. Tak hanya dugaan cari sensasi, konflik Yunita dan Daus mengenai kejelasan status perceraian juga menohok ke persoalan hak asuh anak dan pembagian harta gono gini. Tapi benarkah Daus yang merasa telah menceraikan sang istri serta sudah memenuhi tanggung jawabnya dalam menafkahi sang buah hati merasa dimanfaatkan oleh Yunita?
Benarkah pula Daus hingga kini tidak diperkenankan berbagi kebahagiaan dengan putra sematawayangnya itu? Sekarang bisa dikatakan susah ya. Sekarang aja Daus udah hampir sebulan, 2 mingguan nggak ketemu gitu kan. Nggak harus diminta mulu gitu kan. Udah waktunya diantar ya diantar tuh kan, bahasanya jadi nggak enak kan, jadi kayak kesannya tuh kayak gimana ya, kayak barang gitu kan. Gitu. Sebenarnya sih udah kewajaran aja ya, udah dewasa lah, itu kewajarannya udah waktunya dianterin ya dianterin, nggak harus diminta gitu kan. Ya jadi ketika mau menuntut hak, laksanakan dulu lah kewajibannya gitu. Satu, memeras, itu jatuh pemerasan. Kedua, bisa juga mencari popularitas yang nggak jelas. Tujuan lo apa kan gitu. Akhirnya intinya melacurkan segala cara, kan nggak baik yang begitu. Nanti aku akan urus karena aku gini, Daus sering kewajiban dia lalai akan kewajiban dia. Aku harus terus-terusan nagih. Aku tuh nggak mau kayak gitu. Aku mau kalau ketika dia wajib menafkahi anaknya, aku nggak mau harus aku yang ngingetin. Halo, anak kamu waktunya belanja susu atau bla bla bla. Aku nggak mau kayak gitu. Aku maunya atas kesadaran dia gitu. Karena dia nggak ada kesadarannya seperti itu, aku harus terus-terusan nagih. Aku capek. Jadi lebih baik aku akan urus harta gono gini karena itu hak aku ya. Jadi nanti terserah hakim bagaimana memutuskannya. Yang pasti itu semua buat masa depan anak aku nantinya. Nggak usah malah jadi mulutnya berantem. Kewajaran aja udah dewasa kan, itu aja. Kecuali anak kecil yang mau makan disuapin, kan udah gede. Di atas peri kau darah derita yang menimpa Daus tak kunjung berhenti. Belum usai bergelut dengan kecelakaan di lokasi syuting yang menyebabkan sakit di tulang ekornya, Daus harus berhadapan dengan tuntutan sang mantan istri. Tapi Daus tetap menjalani syuting meski belum pulih 100%. Sekarang kondisinya Daus udah agak sedikit mendingan dan sekarang udah bisa kembali beraktivitas. Ini hari pertama Daus masuk lagi syuting ya, sekian. Kemarin beberapa hari itu Daus kena insiden musibah kecelakaan ya kan, tapi alhamdulillah sekarang udah agak sedikit mendingan, udah membaik. Daus sakit aku nggak tahu, jadi aku udah tahu Daus sakit. Aku kemarin sempat ngucapin lewat BBM sebenarnya, GWS Pak, sakit apa, cepat sembuh ya, nggak dibales. Ya mau aku BBM kayak gimana juga nggak dibales. Dia mah ketakutan kalau aku BBM, dia takut aku minta duit, makanya dia nggak mau bales gitu. Kesian kita, jadi sedih nangis kan, apalagi sekarang kan Daus walaupun begitu kan dia muara rezeki buat keluarga. Dia harus membela bapaknya yang sudah tidak punya daya dan upaya lagi, adik-adiknya, kakaknya, ibunya. Kalau Daus tidak menghasilkan rupiah, ini keluarga mau dibawa kemana? Kan gitu. Kita harus lihat dari sisi itu aja, sisi kemanusiaannya aja. Saat ini ya, kerja keras Daus ya buat keluarga, ya kan, buat keluarga, buat orang tua. Dan juga buat babang, buat anak gitu, buat siapa lagi. Kepastian cinta bukan menyakiti hati. Ketika konflik Daus dan sang mantan istri Yunita diduga bernada sensasi, maka kisah asmara Verrell Bramasta dan Cinta Laura hanya bertepuk sebelah tangan. Perjuangan Verrell menghadiri acara ulang tahun Cinta Laura di Bali ternyata tak sejalan dengan pengorbanan Cinta Laura. Ketika Verrell berulang tahun, Cinta tak hadir dan putus hubungan dengan Verrell. Lantas seperti apa kesedihan Verrell di hari ulang tahunnya harus putus dengan Cinta? Dari bara konflik perceraian bernada cari sensasi, maka inilah pengorbanan berujung hampa dalam kisah asmara Verrell Bramasta Cinta Laura. Perjuangan Verrell bolak-balik Jakarta-Bali guna menghadiri acara ulang tahun sang pujaan hati. Tapi ironisnya, di saat ulang tahun Verrell, Cinta Laura justru tidak hadir sama sekali. Lantas benarkah mereka putus karena perbedaan usia yang cukup jauh? Benarkah pula orang tua Cinta menyesalkan perpisahan di antara mereka?
Dan inilah perayaan ulang tahun Verrell Bramasta ke-18 tanpa kehadiran sang kekasih Cinta Laura. Harapan Verrell mendapatkan kado spesial dari sang pujaan hati Tinggal Harapan. Cinta Laura yang ditunggu tak kunjung muncul. Padahal ketika Cinta Laura berulang tahun, Verrell rela terbang ke Pulau Dewata Bali untuk memberikan kejutan.